Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi. Nah, ini gudangnya ilmu tentang P3K teman-teman ya. Nah, ini kita akan bahas tentang soal P3K Perawat 2023, khususnya keperawatan komunitas teman-teman ya. Nah, ini ada yang komen juga, tahun kemarin banyak yang keluar. Nah, ini kita akan ulas sedikit tentang keperawatan komunitas. Nah, teman-teman yang baru tahu dan baru bergabung channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan soal-soal yang terbaru dari Gudang Edukasi. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, hasil pengkajian di desa didapatkan data 35% masyarakat usia produktif menderita hipertensi sedang sampai berat. Kader kesehatan menyebutkan 10% dari penderita terjadi stroke dan 3% dari penderita mengalami stroke berulang. Masyarakat terbiasa dengan makan makanan yang digoreng dan berlemak. 20% penderita hipertensi jarang periksa kesehatan di desa tersebut. 90% memiliki kebiasaan merokok. 30% penderita hipertensi mengatakan mereka sudah pasrah dengan keadaannya dan kehidupannya. Tidak ada kegiatan pendidikan dan penyuluhan kesehatan di wilayah tersebut. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus di atas? A. Berikan pendidikan kesehatan pencegahan. B. Motivasi peningkatan kesiapan pembelajaran pencegahan. C. Motivasi mengikuti pembelajaran kelompok. D. Mediasi sistem kesehatan bagi kelompok. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, yaitu adalah memberikan pendidikan kesehatan pencegahan. Nah, kalau kita lihat dari kasus di atas teman-teman ya, nah ini hasil pengajian di desa didapatkan 35% ya masyarakat usia produktif menderita hipertensi sedang atau berat. Nah, kader kesehatan menyebutkan 10% dari penderita terjadi stroke dan 3% dari penderita mengalami stroke berulang. Nah, ini 10% ya, penderitanya terjadi stroke teman-teman ya. Nah, kemudian 3%-nya dari 10% ini mengalami stroke berulang. Masyarakat terbiasa dengan makan makanan yang digoreng dan berlemak. Nah, ini sumber permasalahannya seperti ini teman-teman ya. Nah, masyarakat terbiasa dengan makan makanan yang digoreng dan berlemak. Nah, sebelumnya ya kita kasih tips untuk teman-teman kalau mengerjakan untuk soal komunitas, yaitu kita cari akar permasalahannya dulu teman-teman ya. Nah, ini sudah kelihatan ya, itu adalah terbiasa dengan makanan yang digoreng dan berlemak. Nah, jadi mereka menjadikan hipertensi dan ada yang terjadi stroke juga teman-teman ya. 20% penderita hipertensi jarang periksa kesehatan di desa tersebut. Nah, kemudian 90% memiliki kebiasaan merokok. 30% penderita hipertensi mengatakan mereka sudah pasrah dengan keadaan dan kehidupannya. Nah, kalau dari pertanyaannya adalah intervensi keperawatan utama pada kasus di atas. Nah, kalau kita lihat di poin B, motivasi. Nah, kalau hanya motivasi saja, ya teman-teman tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini pertanyaannya adalah intervensi keperawatan. Ya, peningkatan kesiapan pembelajaran pencegahan. Ya, boleh saja, tapi kalau motivasi saja itu tidak teman-teman ya. Nah, ya, kemudian untuk motivasi mengikuti pembelajaran kelompok. Nah, pembelajaran seperti apa? Ini tidak dijelaskan teman-teman ya. Pada data fokusnya ini masalahnya adalah masyarakat terbiasa dengan makanan yang digoreng dan berlemak sehingga menyebabkan hipertensi dan banyak yang mengalami stroke berulang teman-teman ya. Nah, kemudian mediasi sistem kesehatan bagi kelompok ini juga tidak teman-teman ya. Nah, jadi
Yang benar adalah memberikan pendidikan kesehatan pencegahan. Nah, ini jadi lebih jelas teman-teman ya. Memberikan pendidikan kesehatan tentang apa? Yaitu adalah tentang makanan yang pertama, yaitu adalah tentang makan makanan yang dikurangi dan berlemak. Ini sebenarnya tidak boleh teman-teman ya. Kalau untuk kasus-kasus hipertensi dan juga menjadi stroke ini teman-teman ya. Kemudian pendidikan untuk hipertensi, kemudian untuk pencegahan untuk stroke-nya yang berulang teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah A teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Data penduduk di suatu desa menunjukkan 30% penduduk adalah remaja. 12% remaja bersekolah, sisanya ada yang bekerja dan ada sebagian besar menjadi pengangguran. Angka kenakalan remaja terakhir ini meningkat dari narkoba dan pencurian. 15% remaja setelah tamat SMP langsung menikah. 12% dari remaja yang menikah mengalami masalah pada kehamilan yaitu abortus. Kader mengatakan belum ada penyuluhan kesehatan remaja. Apakah topik pendidikan kesehatan yang utama pada kasus di atas? A. Remaja dan narkoba. B. Remaja berkualitas sebagai generasi penerus. C. Dampak pernikahan dini. D. Kesehatan reproduksi pada remaja. E. Pola asuh keluarga. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Kesehatan reproduksi pada remaja. Oke, kita lihat untuk pertanyaannya teman-teman ya. Nah, ini data penduduk di suatu desa menunjukkan 30% penduduk adalah remaja. Jadi 70%-nya random teman-teman ya. Kemudian 12% remaja bersekolah. Nah, berarti 18%-nya itu tidak bersekolah teman-teman ya. Sisanya ada yang bekerja dan ada sebagian besar menjadi pengangguran. Angka kenakalan remaja terakhir ini meningkat dari narkoba dan pencurian. Kemudian 15% remaja setelah tamat SMP langsung menikah. 12% dari remaja yang menikah mengalami masalah pada kehamilan yaitu abortus. Kader mengatakan belum ada penyuluhan kesehatan remaja. Nah, pertanyaannya, apakah topik pendidikan kesehatan yang utama pada kasus di atas? Nah, kalau kita lihat untuk permasalahannya adalah ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi ini yang pertama yaitu adalah pernikahan dini teman-teman ya. Nah, ini pernikahan dini yaitu adalah di tamat SMP langsung menikah teman-teman ya. Kemudian 12% dari remaja yang menikah itu mengalami masalah kehamilan yaitu abortus. Nah, kader mengatakan belum ada penyuluhan kesehatan remaja. Nah, ini juga ada dua berarti teman-teman ya. Nah, kalau remaja dan narkoba ini juga ada teman-teman ya. Remaja dan narkoba. Nah, tapi di sini tidak ada data-data yang menunjukkan berapa persen ya untuk data fokusnya di soal ini teman-teman. Jadi untuk pilihan A ini tidak ada teman-teman ya. Nah, kemudian untuk B remaja berkualitas sebagai generasi penerus, ini data-datanya juga tidak ada di sini teman-teman ya. Nah, yang lebih fokus. Nah, 15% remaja setelah tamat SMP langsung menikah. Nah, teman-teman ya, tidak ada. Kemudian dampak pernikahan dini, ya, ini ada, tapi kita keep dulu ya. Nah, kemudian kesehatan reproduksi pada remaja, ini ya, tadi soalnya yang benar. Kemudian pola asuh keluarga, ini tidak ada data-data yang mendukung teman-teman ya. Nah, pola asuh seperti apa, di sini tidak dijelaskan. Nah, kalau kenapa kok tidak memilih dampak pernikahan dini? Nah, kalau di sini yaitu adalah hanya datanya yaitu 15% remaja setelah tamat SMP langsung menikah. Nah, ini tidak ada data-data pendukung. Nah, ternyata di sini untuk kesehatan reproduksi pada remaja ada
Di sini 12% dari remaja yang menikah mengalami masalah pada kehamilan yaitu abortus. Nah, soalnya sudah menikah teman-teman ya. Nah, kemudian kader mengatakan belum ada penyuluhan kesehatan remaja. Jadi yang sudah menikah itu belum ada penyuluhan kesehatan. Makanya kita ambil kesehatan reproduksi pada remaja. Karena sudah terlanjur menikah ya di sini teman-teman ya. Jadi langsung memberikan penyuluhan kesehatan remaja. Nah, ini ada kadernya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat melakukan pengkajian data di suatu desa dan didapatkan data 35% masyarakat ternyata menderita hipertensi, 30% masih produktif, 10% penderita hipertensi pernah mengalami stroke ringan. Kemudian penduduk desa biasa makan masakan asin dan tinggi natrium. Banyak warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut. Karakteristik masyarakat, 30% pendidikan tidak lulus SD, 80% bekerja sebagai petani. Kader kesehatan mengatakan 80% masyarakat tidak pernah berolahraga. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas ya? Ini kurang teman-teman ya. A. Defisit kesehatan komunitas. B. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. C. Ketidaksiapan untuk meningkatkan kesehatan. D. Ketidakefektifan pemelihara kesehatan. E. Defisit pengetahuan komunitas. Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya, defisit pengetahuan komunitas. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman ya. Untuk kita kaji soalnya, kita akan cari sumber masalahnya teman-teman ya. Nah, perawat melakukan pengkajian data di suatu desa dan didapatkan 35% masyarakat ternyata menderita hipertensi. Ya, jadi 35% masyarakat menderita hipertensi. Kemudian 30% masih produktif, 10% penderita hipertensi pernah mengalami stroke ringan. Desa biasa masak masakan asin dan tinggi natrium. Nah, banyak warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, mereka yaitu biasa makan makanan asin dan tinggi natrium. Nah, kebiasaan. Nah, ini jadi sumber masalah juga. Banyak warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut. Nah, karena memang kebiasaan di sana makan asin dan tinggi natrium, nah makanya warung-warung menjual ikan asin dan laris di desa tersebut karena memang karakteristiknya itu suka makan makanan asin, teman-teman ya. Nah, sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, ini menjadi sumber masalah. Kemudian lanjut, karakteristik masyarakatnya 30% pendidikan tidak lulus SD. Nah, ini jelas pengetahuannya teman-teman ya. Nah, 30% pendidikan tidak lulus SD. Nah, 39% teman-teman ya. Jadi 61%-nya ya, 61%-nya ini pendidikannya tidak random ya teman-teman ya. Jadi random tidak diketahui. Kemudian 80% bekerja sebagai petani. Nah, kemudian kader kesehatan mengatakan 80% masyarakat tidak pernah berolahraga. Nah, jadi jelas teman-teman ya. Jadi untuk permasalahannya adalah pengetahuan teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena rata-rata pendidikannya tidak lulus SD dan kebiasaan dari eh, karakteristik desa tersebut yaitu adalah senang masakan asin dan tinggi natrium. Makanya mereka menjual ikan asin dan paling laris di desa tersebut, teman-teman ya. Nah, kemudian masalahnya ya, jadi untuk A, kenapa kok tidak A, defisit kesehatan komunitas, teman-teman ya.
Nah, kenapa kok tidak defisit kesehatan komunitas ya? Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Eh, Ketika di dalam komunitas tersebut masalah kesehatan terjadi maladaptif, namun belum ada program-program yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini tidak ada teman-teman ya, tidak ada program ya. Kemudian ada masalah tapi tidak ada program. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk defisit kesehatan komunitas untuk pengertiannya teman-teman ya. Kemudian ketidakefektifan manajemen kesehatan untuk poin B. Nah, ketika ada data-data ya permasalahan kesehatan yang atau perilaku yang maladaptif ya, yang pengobatannya tidak efektif dalam sehari-hari. Nah, contohnya seumpamanya eh, ketika ada hipertensi seperti ini ya, sudah diberikan obat oleh dokter tapi tidak mau meminumnya dengan alasan berbagai masalah teman-teman ya, dengan berbagai alasan. Seperti itu teman-teman ya, untuk ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, kemudian untuk ketidaksiapan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ketika sudah ada program, kemudian ya, kalau semuanya ada permasalahan hipertensi, kemudian ada fasilitas olahraga dan lain sebagainya, kemudian ada kader yang melakukan penyuluhan, tapi dia eh, dari masyarakat tersebut tidak mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya karena sudah ada fasilitas tersebut. Nah, berarti tidak ada ketidaksiapan untuk meningkatkan kesehatan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk poin D ya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Seperti ini contohnya teman-teman. Ketika data yang menunjukkan permasalahan kesehatan belum ada upaya dari masyarakatnya untuk berobat. Nah, jadi kalau seperti ini ada hipertensi. Nah, tapi didiamkan saja, tidak ada dari masyarakatnya ada inisiatif untuk berobat. Jadi dianggap tidak ada apa-apa. Seperti itu untuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Keseluruhan proses pengumpulan atau collecting, ya, menghimpun dan menyusun, compiling, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu merupakan definisi dari A. Registrasi, B. Data demografi, C. Sensus, D. Data kependudukan, E. Survei. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, yaitu adalah sensus. Nah, kalau registrasi yaitu adalah proses pendaftaran teman-teman ya. Kemudian data demografi yaitu adalah segala data pendukung yang tidak berhubungan secara langsung dengan data medis seperti identitas, data sosial ekonomi, alamat, dan lain sebagainya. Isi dari rekam medis baik data klinis maupun data demografi itu bersifat rahasia. Kemudian kalau untuk data kependudukan ya seperti biasa data kependudukan untuk keluarga ini, keluarga itu ya, keluarga A, B atau C. Kalau survei ini jelas teman-teman ya, tidak teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung ke soal berikutnya. Seorang perawat keluarga melakukan konseling kepada keluarga untuk menjelaskan jenis-jenis, jadwal dan cara pemberian, manfaat, keuntungan, dan efek samping imunisasi balita pada keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Perawat memberikan kesempatan pada keluarga untuk memutuskan akan melakukan atau tidak imunisasi kepada bayinya. Apakah prinsip etika yang digunakan perawat dalam kasus di atas? A. Beneficence, B. Non-maleficence, C. Veracity, D. Autonomy, E. Justice.
Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, yaitu adalah otonomi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari soal di atas, yaitu adalah, nah, seorang perawat keluarga melakukan konseling kepada keluarga untuk menjelaskan jenis-jenis, jadwal, dan cara pemberian manfaat, keuntungan, dan efek samping imunisasi balita pada keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Nah, perawat memberi kesempatan pada keluarga untuk memutuskan, nah ini teman-teman ya, kata kuncinya di sini, akan melakukan atau tidak imunisasi kepada bayinya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Nah, kalau pengertiannya yaitu adalah otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis, mampu membuat keputusan sendiri. Jadi otonomi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau beneficent yaitu adalah berbuat baik ya. Pengertiannya, non-maleficence tidak merugikan, tidak menimbulkan bahaya, cedera fisik dan psikologis pada pasien, teman-teman ya. Kemudian veracity, kejujuran. Nilai ini bukan cuma dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti, teman-teman ya. Untuk veracity. Kemudian justice yaitu keadilan, nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di Desa Sukatani didapatkan data 250 balita, 80% balita berada di garis hijau, 20% balita berada di garis kuning, dan tidak ada satu balita pun yang berada di garis merah. Dalam suatu perkumpulan para ibu yang memiliki balita, perawat menjelaskan tentang makanan tambahan yang bergizi untuk balita. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan perawat tersebut, ini dilakukan teman-teman ya, A. Rehabilitatif, B. Preventif, C. Promotif, D. Kognitif, E. Kuratif. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di soalnya teman-teman ya, nah ini jawabannya adalah C, yaitu adalah didapatkan data 250 balita, 80% balita berada di garis hijau. Jadi bagus teman-teman ya. Kemudian 20% balita berada di garis kuning. Dan tidak ada satu balita pun yang berada di garis merah. Nah, oke, berarti merahnya tidak ada. Jadi yang jadi permasalahan adalah 20% balita berada di garis kuning. Kalau hijau ini tidak teman-teman ya. Nah, kemudian dalam suatu perkumpulan para ibu yang memiliki balita, perawat menjelaskan tentang makanan tambahan. Nah, jadi pasti promotif ya teman-teman ya. Yaitu adalah meningkatkan kesehatan seseorang yaitu dengan melalui asupan gizi seimbang. Nah, jadi memberikan promotif ya, menjelaskan tentang makanan tambahan. Nah, kalau preventif ini tidak teman-teman ya, itu adalah pencegahan ya. Nah, menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang untuk preventif. Kemudian kuratif yaitu adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Nah, kalau kuratif pengobatan ya, kemudian rehabilitatif suatu upaya ya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk rehabilitatif. Kemudian kognitif yaitu adalah proses otak yang mendasari banyak aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit teman-teman ya. Jadi sudah pasti jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan satu orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A.
Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya, yaitu adalah mengkaji riwayat klien. Nah, kenapa teman-teman ya? Jadi, untuk yang pertama kali yaitu adalah mengkaji dulu riwayat klien. Nah, jadi memastikan teman-teman ya. Nah, kalau riwayat klien seperti ini, suka jajan dan lain sebagainya, itu bisa ya. Kemudian fokus pada perilaku berisiko tinggi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi memberikan penjelasan ya. Kemudian, nah kalau untuk poin A, meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya, ini bisa ya. Tapi kurang tepat teman-teman ya. Karena di sini tugas perawat adalah mengkaji riwayat klien dulu, memastikan dan lain sebagainya ya. Kemudian fokus pada perilaku berisiko tinggi. Kemudian menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. Nah, ini bukan ranahnya perawat. Ya. Kemudian memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. Nah, ini juga bisa, tapi kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kelompok masyarakat di RT 01 mengeluhkan banyak kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain di lingkungan fisik, pengkajian juga diperlukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah tersebut? A. Pola konsumsi lauk. B. Olahraga setiap hari. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan. E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya. Yang benar adalah E teman-teman ya. Maaf ini jawabannya salah. Yaitu adalah E teman-teman ya. Nah, kita lihat di soalnya teman-teman ya. Kita kaji. Nah, ini kelompok masyarakat di RT 1 mengeluhkan banyak kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Nah, ini sudah benar. Selain lingkungan fisik, pengkajian yang diperlukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, yaitu adalah fokus pengkajian PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah tersebut. Masalahnya adalah diare. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Perawat memiliki peran untuk dapat memberikan informasi yang memungkinkan klien membuat pilihan dan mempertahankan autonominya. Nah, yaitu peran perawat komunitas di atas sebagai A. Pendidik, B. Advokat, C. Role model, D. Manajemen kasus. Oke, jawabannya adalah D teman-teman, yaitu adalah manajemen kasus. Nah, kalau pendidik yaitu adalah memberikan penjelasan tentang pendidikan kesehatan. Tidak teman-teman ya. Kemudian advokat yaitu adalah membela hak-hak klien, memastikan kebutuhan terpenuhi juga tidak. Kemudian role model yaitu adalah memberikan contoh yang baik terhadap kesehatan tentang bagaimana cara hidup yang sehat yang dapat dicontoh di masyarakat ya. Jadi tidak, yang benar adalah manajemen kasus teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang berkunjung ke rumah keluarga dan mendapati anak usia 7 tahun sedang bermain tanah dengan teman-temannya. Tangan terlihat kotor. Dalam penerapan promosi kesehatan pada keluarga,
Tindakan manakah yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Mengajarkan kepada orang tua tentang cara menghadapi anak. B. Melatih daya kreativitas anak dalam bermain. C. Menjelaskan kepada orang tua agar melarang anak bermain di tanah. D. Mengajarkan pada anak dan orang tua cara mencuci tangan yang benar. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, yaitu adalah mengajarkan pada anak dan orang tua cara mencuci tangan yang benar. Nah ini teman-teman ya, untuk kaji soalnya, seorang perawat sedang berkunjung ke rumah keluarga dan mendapati anak usia 7 tahun sedang bermain tanah dengan teman-temannya. Tangan terlihat kotor dalam penerapan promosi kesehatan. Nah, promosi promkes teman-teman ya, yaitu adalah mengajarkan pada anak dan orang tua cara mencuci tangan yang benar ya. Nah, kalau untuk poin A tidak teman-teman ya, tidak ada hubungannya. Kemudian melatih daya kreativitas anak dalam bermain juga tidak. Menjelaskan kepada orang tua agar melarang anak bermain di tanah. Ini juga salah teman-teman ya. Karena kalau anak juga perlu mengekspresikan diri teman-teman ya. Jadi walaupun di tanah, tapi nanti tetap setelah main di tanah itu nanti boleh langsung mencuci tangan. Nah, makanya untuk promkesnya yaitu adalah mengajarkan pada anak dan orang tua cara mencuci tangan yang benar. Kalau orang tuanya sudah mahir dalam mencuci tangan, nanti anaknya juga pasti bisa, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan 68 tahun periksa ke puskesmas yang tidak jauh dari rumahnya karena asam urat kambuh. Nyeri membuat tidak bisa bekerja seperti biasa. Nah, pasien jarang memeriksakan penyakitnya, hanya minum jamu dan beli obat di warung. Pasien masih sering makan bayam tapi menghindari jeroan dan emping. Apa tugas perawatan keluarga yang perlu dilakukan? A. Merawat anggota keluarga yang sakit. B. Memanfaatkan fasilitas pengobatan. C. Modifikasi lingkungan sehat. D. Mengambil keputusan. E. Mengenal masalah. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya, yaitu adalah memanfaatkan fasilitas pengobatan. Oke, kita kaji teman-teman ya. Nah, ini periksa ke puskesmas yang tidak jauh dari rumah karena asam urat kambuh. Kemudian nyeri membuat tidak bisa bekerja seperti biasa. Pasien jarang memeriksakan penyakitnya, hanya minum jamu dan beli obat di warung ya. Nah, tugas perawatan keluarga yaitu kalau tugas perawatan keluarga itu perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri teman-teman ya. Yaitu yang benar adalah memanfaatkan fasilitas pengobatan ya. Nah, merawat anggota keluarga yang sakit juga kurang tepat. Kemudian modifikasi lingkungan sehat juga kurang tepat. Mengambil keputusan juga tidak ya. Mengenal masalah juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ani merupakan salah satu petugas kesehatan di Puskesmas Taliwang. Kesehariannya yaitu berkeliling dari rumah ke rumah yang letaknya jauh dari kota untuk melakukan perawatan kesehatan. Berdasarkan pernyataan di atas, fasilitas yang diberikan oleh Puskesmas adalah A. Puskesmas keliling, B. Puskesmas pembantu, C. Puskesmas wilayah, D. Puskesmas nasional, E. Puskesmas sebagai pemberdaya masyarakat. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, puskesmas keliling. Nah, ini pengertiannya ya. Kalau puskesmas pembantu ini seperti di pelosok teman-teman ya. Di dusun-dusun itu puskesmas pembantu. Kemudian puskesmas wilayah ini cuman pengertiannya aja ya, yaitu adalah puskesmas yang harus berada di satu kecamatan. Kalau puskesmas nasional tidak ada, puskesmas sebagai pemberdayaan masyarakat ini mungkin tujuan teman-teman ya. Oke,
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan soal-soal yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.